Jadi untuk soal TOEFL ketika kita sudah mencapai di nomor 16 sampai nomor 40 itu adalah tentang written expression ya. Written expression itu kita disuruh untuk mencari yang salah di sini. Nomor 16 satu soal waktunya 15 detik untuk 30 detik atau 15 detik ya? 30 detik ya, 30 detik untuk membaca plus mengerjakannya. Jadi untuk nomor 16 di sini kita bisa langsung melihat yang digarisbawahi ada areas, shift, side, sama fault. Nah, yang salah yang mana, gitu kan? Kalau kita melihat di D, nah, D itu adalah sebuah kata benda. Nah, tandanya kata benda itu ada sebuah artikel e, ya kan? Sudah pernah Misri jelasin di materi noun ya. Kemudian, dan kalau ada tanda e atau artikel e berarti itu tandanya kata bendanya tunggal atau dalam bahasa Inggris disebut singular noun. Kemudian di sini ada yang B ya ini. Shift. Shift itu ditambahin S tapi bukan kata benda ya karena jatuh setelah modal. Ini adalah modal. Jadi verb atau kata kerja yang ditambahin S itu sama dengan kata kerja bentuknya singular. Beda sama kata benda. Kalau kata benda, areas itu kata benda ya. Kemudian di sini ada each. Nah, each sama e itu sama ya, menandakan adanya apa? Menandakan adanya singular noun. Jadi penanda singular yaitu ada each, ada every, ada ada an. Jadi kalau each sama every itu artinya setiap, atau an artinya sebuah, gitu. Otomatis untuk delta itu benar karena e-nya kan nggak digarisbawahin, jadi fault-nya itu benar. Kemudian untuk C itu juga benar karena side itu adalah sebuah kata benda tidak ada S-nya. Karena each itu artinya singular, maka tidak butuh S di sini. Begitu juga dengan fault. Kalau B gimana B? Untuk B, sebelum kata shift itu ada may. May itu apa? May itu adalah modal. Jadi pernah Misli jelasin tentang modal ya, ada apa itu? Ada will, may, can itu kan ya. Sudah pernah dibaca sebelumnya untuk materi modal ya. Jadi setelah modal itu apa? Setelah modal itu ya base form atau base verb. Maksudnya base form itu bentuk kata kerja yang tanpa ditambahin ing atau diganti bentuk kedua atau ketiga gitu. Dan untuk shift di sini itu ada tambahannya enggak? Ya, ada tambahannya di situ ya. Ada S. Maka dari itu untuk S-nya harusnya disilang aja. Nah, jadi yang salah sudah kelihatan yaitu yang B. Nah, kalau untuk alfa itu adalah kata benda yang diakhiri dengan S ya. Kata benda diakhiri dengan S berarti plural noun. Dan di sini plus modal, ini modalnya. Jadi boleh ya, kalau kata kerjanya dalam bentuk modal, maka subjeknya itu boleh plural, boleh juga singular. Gitu. Itu untuk pembahasan nomor 16. Jadi gampang ya, cuma ini aja yang salah ditemukan di kata kerja shift yang mana ada tambahan S yang seharusnya nggak usah ditambahin S karena jatuh setelah modal. Any question? Nothing? Next. Miss Vita, bisa tolong dibacakan Miss Vita? When someone take the present, the level of activity in the central nervous system is lowered. Oke. Untuk soal seperti ini kita lihat dulu di sini pilihannya ada delta ya. Delta itu apa? Kita lihat ada kata the sebelumnya. The itu apa? The itu artikel ya kan. Nah, sentral itu apa? Teman-teman sudah pernah Misli jelasin belum tentang kelas kata yang adjektif itu ciri-cirinya diakhiri dengan apa?
Ciri-ciri dari adjektif atau kata sifat biasanya yang diakhiri dengan al. Nah, central itu adalah sebuah adjektif. Jadi, the itu penanda adanya kata benda, ya. Jadi kalau setelah the itu pasti kata benda atau dalam bentuk kata benda frase atau dalam bahasa Inggris noun phrase. Nah, noun phrase itu adalah gabungan beberapa kata menjadi satu. Nah, setelah the di sini adjektif otomatis. Kalau setelah adjektif noun itu pasti benar. Gitu. Nah, untuk nervous itu juga adjektif. Nah, ciri-ciri adjektif selain diakhiri dengan kata al, diakhiri dengan kata ous, ya. Al, ous itu juga termasuk adjektif. Jadi adjektif ketemu adjektif boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Kemudian harus ada kata benda pokoknya. Kenapa? Karena adjektif itu mendeskripsikan kata benda. Jadi kata bendanya adalah sistem. Ya. Sistem itu kata benda singular atau tunggal. Otomatis in the central nervous system itu adalah suatu noun phrase atau kata benda frase. Jadi is lowered itu adalah kata kerjanya. Otomatis untuk delta benar nggak sih? Ya, harusnya benar ya. Karena dia itu adjektif. Nah, untuk pilihan Charlie itu adalah activity. Activity itu adalah kata benda. Jadi ciri-ciri kata benda selain selain yang kita ketahui kata benda basic ya dasar, ada juga ciri-ciri lain diakhiri dengan y. Nah, activity, aktif menjadi activity ya. Nah, untuk of sebelum kata activity kan ada kata of. Of itu fungsinya apa? Of itu fungsinya untuk menghubungkan antar kata benda. Jadi setelah of itu kata benda, sebelum of juga harus kata benda. Jadi untuk Charlie itu gimana hukumnya? Jadi benar ya. Di sini diterangkan kalau the level itu the plus noun. Dan sedangkan setelah the di sini itu plus noun phrase. Nah, noun phrase-nya dalam bentuk apa? Noun phrase-nya dalam bentuk noun of noun. Noun ketemu noun. Disebut noun phrase. Noun phrase itu tidak cuma adjektif plus noun seperti yang ada di delta. Tapi noun of noun juga termasuk noun phrase. Jadi untuk Charlie benar nggak sih? Nah, karena of itu menghubungkan antar kata benda, sedangkan activity juga noun, maka Charlie juga benar. Selanjutnya, ada e. Nah, itu adalah sebuah artikel yang jatuh sebelum kata yang digarisbawahi yaitu B. Itu menunjukkan adanya kata benda, yang mana kata bendanya harus dalam bentuk singular dan di present itu tidak ada s-nya, maka dia sudah benar. Dan yang salah adalah alpha ya. Seharusnya apa ya? Karena take itu adalah kata kerja yang tanpa ditambahin apapun, sudah dipastikan kalau kata kerja tidak ditambahin apapun berarti dia itu yang plural ya. Kata kerja yang plural. Kalau kata kerjanya plural, maka subjeknya juga harusnya plural. Sedangkan di sini someone itu satu, someone, seseorang, ya singular. Maka take-nya itu kurang apa? Harusnya ditambahin s gitu ya. When someone takes a depression, the level of activity in the central nervous system is lowered. Jadi Miss kalau kita nggak tahu artinya ya nggak apa-apa. Yang penting kita paham ini kelas katanya seperti itu. Jadi kita mengidentifikasi sebuah soal belajar dari tanpa memahami artinya dulu, gitu ya. Bagaimana caranya? Dengan cara mengetahui kelas katanya. Kelas kata itu apa? Ya kayak ini, ada adjektif, ada kata benda, gitu. Apalagi untuk apa namanya identifikasi awal kita tuh harus melihat kesesuaian kata kerja sama subjeknya seperti someone sama take itu sesuai nggak sih gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman itu ya mencoba menebak jawabannya. Nomor 18. Miss Rahma, can you read?
The world's large deposits of asbestos have been located in the Appalachian Mountains. Oke. 30 detik untuk bisa menjawab soal nomor 18, guys. Kira-kira mana? Di Delta? Delta. Sama ya, sama deltanya ya. Ya, jawabannya kita lihat dulu, kita bahas per item. Largest itu adalah adjektif ya, kata sifat. Jadi kata sifat itu biasanya bisa dibentuk komparatif paling ya, paling lucu, paling besar. Nah, itu bisa disebut adjektif. Kemudian deposit itu adalah kata benda yang plural, deposit ada S-nya. The world's largest deposits. Jadi setelah adjektif diikuti oleh kata benda boleh nggak sih? Ya boleh ya. Kemudian asbestos itu juga kata benda yang plural. Jadi of, di situ ada of, perannya adalah menghubungkan antar kata benda. Sedangkan untuk adjektif mengikuti kata benda itu boleh. Karena adjektif itu tugasnya mendeskripsikan kata benda setelahnya. Deposit itu benar. Karena apa? Karena deposit itu kata benda yang diikuti oleh of, kemudian kata benda lagi ketemu asbestos. Jadi untuk ABC benar. Yang salah adalah delta. Karena apa? Karena kita lihat ya, di sini ada kata have ya. Have itu kalau bentuknya plural, karena di sini subjeknya itu plural, yaitu deposits, ya kan? The world's largest deposits. Have berarti bukan has ya. Kalau mau pakai have boleh, tapi di sini tensesnya itu pakai yang present, have gitu. Kemudian diikuti oleh located. Located itu adalah bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga itu nggak boleh sendirian, harus diikuti oleh auxiliary. Nah, auxiliary-nya itu dalam bentuk be di sini. Jadi kurang tepat karena ada have. Have be harusnya been ya. Have been located gitu. Jadi been itu bentuk ketiga. Karena perfect ya, rumusnya itu perfect. Jadi nggak ada have be itu nggak ada, yang ada itu have been. Pasti seperti itu, have been. Kalau be boleh ketika di sini itu modal. Contohnya kayak will, can, may, seperti itu ya. Jadi untuk yang salah adalah yang delta. Selanjutnya nomor 19. Both Thomas Jefferson or John Adams died on the very same day, July 4, 1826. Tahu nggak teman-teman ini kira-kira jawabannya apa? Alpha. Yes, alpha. Harusnya apa kalau alpha jawabannya? N. And, yes, and ya, harusnya itu and. Kita identifikasi ya. Di sini ada the, setelah the itu apa? Setelah the ada keterangan. Jadi very itu bukan kata sifat tapi keterangan. Kan nggak mungkin ya you are very gitu, nggak ada. Yang ada itu you are good, you are smart, you are diligent, seperti itu kan. Kalau you are very kan nggak ada. Jadi makanya very itu bukan kata sifat tapi kata keterangan. Jadi very itu disebut adverb. Nah, setelah the kan tadinya harusnya kata benda ya, guys ya. Nah, kalau misalnya kata bendanya dalam bentuk phrase ya kan, itu seperti apa susunannya? Kalau biasanya yang kita temui itu noun plus noun, adjective plus noun, di sini itu ada adverb. Nah, setelah adverb itu ada apa? Ada adjective, same. Emang same bisa disebut adjektif? Iya, same itu adjektif. Buktikan saja. Misalnya, we are same. Kita itu sama. Nah, kan bisa ya. Jadi, same itu bisa berdiri sendiri. Makanya bisa disebut adjektif. Mendeskripsikan kata benda. Kita, we are the same. Kemudian, they.
They itu adalah kata benda. Jadi kata benda diikuti oleh adjektif benar dan adjektif digambarkan oleh si adverb very. Jadi itu adalah sesuai dengan word order yang mana adverb, adjektif plus noun itu disebut noun phrase. Jadi sesuai dengan word order. Gak boleh adjektif diletakkan sebelum adverb, gak boleh. Jadi susunannya yang benar adalah adverb, adjektif, noun. Jadi otomatis untuk delta itu benar ya. Kemudian untuk on itu apa? On itu preposition of time untuk hari ya. Contohnya ini hari Rabu ya, on Wednesday, bukan in Wednesday, bukan at Wednesday. On Monday, on Sunday, dan seterusnya. Jadi on itu untuk hari, untuk tanggal, seperti itu ya. Misalnya tanggal 24 berarti on 24th, bukan in 24th. Gitu. Jadi untuk on itu tanggal atau hari. Jadi bagaimana? On itu benar nggak? Ya benar, karena setelah on di sini adalah sebuah kata benda dari si hari ini deh. Untuk died itu adalah verb bentuk kedua. Ya, verb kedua biasanya muncul ketika tensesnya itu simple past. Dan simple past itu tandanya ada time signal masa lalu atau tahun lampau, yaitu di sini 1826. Jadi died itu adalah benar. Mau subjeknya tunggal, mau subjeknya itu plural, maka verbnya kedua tetap sama saja. Ya. Jadi Bravo itu benar. Jadi yang salah or harusnya adalah and. Jadi teman-teman masih ingat untuk pembelajaran ini ya, both itu gandengannya and, but itu gandengannya or, either juga gandengannya or. Lanjut ke nomor 20. Most tundra plants are mosses and lichens that hug the ground. Tanpa tahu artinya nih teman-teman, kira-kira tahu nggak yang mana jawabannya? Alfa. Alfa? Oke, kita lihat pembahasan. Salah kan benar-benar plural ya. Yang Kalau mana? C, Charlie. Oke, kita bahas. Di sini ada kata kerjanya yaitu are, ya kan? Jadi kata kerjanya itu dalam bentuk auxiliary ya, kata kerja bantu atau to be. Kemudian ada verb lagi yaitu hug. Hug itu verbnya plural karena tidak ditambahin apa-apa. Ya, sama-sama plural ya. Jadi kalau sama-sama plural nggak digarisbawahi otomatis subjeknya harus plural apa singular? oh B berarti bukan. Ah, jadi harusnya plural juga ya subjeknya ya. Nah, untuk that itu conjunction. Nah, conjunctionnya itu berperan ganda sebagai subjek karena that di sini itu menghubungkan antar kalimat yang mana kalimat pertama adalah most tundra plants are mosses and lichens. That ini adalah menghubungkan yaitu subjeknya diganda, maksudnya di apa sih itu? Diulang gitu maksudnya. Jadi that itu berperan ganda sebagai conjunction plus subjek. Karena subjeknya nggak mungkin diomongkan ulang. Yang mana subjeknya itu menggantikan dari kata apa? Dari kata ini, lichens. Ini, lichen itu kan kata benda. Kata bendanya ada S-nya. Jadi dia itu plural. Gitu. Makanya haknya itu juga plural, nggak ditambahin S. Gitu. Jadi yang salah kira-kira mana ya? Kalau yang the ground di sini, noun yang
terakhir itu sebagai objek ya, karena jatuh setelah verb itu pasti disebut objek. Nah, kalau N itu fungsinya apa? N itu fungsinya menghubungkan antar kata. Entah itu kata benda, kata sifat, kata kerja, jadi N. Misalnya N itu harus paralel ya, paralel itu sama. Misalnya sebelum N itu kata benda, setelahnya juga harus kata benda. Ya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, kamu itu udah cantik, terus apa ya, rajin, manis. Itu kan sama ya, susunan sama-sama kata sifat semuanya. Nggak mungkin kalau kita bikin kalimat, kamu itu nakal, terus makan, kan nggak nyambung ya, nakal sama makan gitu. Harusnya sama-sama kata sifat. Jadi untuk parallel term dari N, itu sebelumnya itu mosis. Mosis itu kata benda. Dan setelahnya itu juga kata benda likens. Jadi likens sendiri juga benar. Jadi untuk apa jawabannya yang salah adalah, sudah tahukah teman-teman jawabannya yang salah yang mana kira-kira? Kata kuncinya adalah kesesuaian subjek verb. Iya? Bukan. Iya, jawabannya adalah alfa. Harusnya apa? Harusnya Harusnya ditambahi S ya, plans gini. Karena kan R itu plural ya, verb-nya, maka subjeknya juga harus plural, most standard plans. Kalau plan nggak ada S-nya ya cuma satu tumbuhannya. Dari sini teman-teman paham nggak ya? Paham ya? Banyak sekali yang nggak ikut Zoom Meet malam ini ya, nggak tahu mungkin busy ya, karena ini ya mungkin sudah mau habis kelasnya, jadi nggak apa-apa lah. Next, nomor 21. Uranium atoms in a nuclear reaction is split into smaller atoms to produce heat. Kalau D itu heat. Heat itu apa? Heat itu kata benda, ya. Heat itu kata benda, yaitu panas, memproduksi panas. To infinitive, to produce itu to infinitive plus noun. Boleh seperti itu. Misalnya kayak to go school, boleh. To visit my mom, boleh. To make a dinner. Nah, seperti itu contohnya ya. Untuk apa? Tapi yang namanya kata kerja kok diikuti oleh to, itu bukan, kelas katanya bukan verb ya. Jadi nggak berpengaruh sama perubahan kata kerja utama. Jadi to produce heat gitu. Boleh seperti itu, boleh ya. Jadi benar. Karena sejatinya setelah to itu pasti plus base form atau kata kerja yang tanpa ditambahin apapun. Kemudian untuk pilihan A sama B, is split. Nah, teman-teman, ini ada to be ya, is. Kemudian ada split. Yang namanya to be itu is, are itu ya. Setelah is itu biasanya kan kata sifat, kata kerja yang ada ing-nya. Kalau enggak, sedangkan split itu enggak ada ing-nya. Jadi harusnya diganti splitnya menjadi verb ketiga. Split verb ketiganya bagaimana gitu ya. Jadi harusnya, oh ternyata verb 3 dari split itu sama, yaitu split, split, split. Ya, split, split, split. Jadi benar nggak sih? Benar ya. Jadi untuk verb 3 dari split itu tetap split, bukan splitted. Jadi yang salah apa? Yang salah adalah ini, yang alpha. Kenapa? Karena is itu kan singular ya. Kalau singular berarti subjeknya harus singular juga. Nah, ternyata uranium atoms ada S-nya. Otomatis subjeknya bukan singular tapi plural. Uranium atoms are harusnya ya.
Jadi bukan is, tapi are. Oke, lanjut. Nomor 22. Coba dibacakan, Miss Madania. Untuk memastikan Miss Madania masih di sini. Miss Vita, sorry Miss Madania. Miss Vita, sorry Miss Vita. Virginia Dare, the first child born to English parents in the New World, was named after the Virginia colony where her was born. Oke. Tahu nggak jawabannya kira-kira Miss Rahma, Miss Vita? Delta, Miss. Delta, Miss Rahma Delta. Miss Vita apa Miss Vita? Miss Vita? Nggak tahu. Ya, Masih, tahu. ya masih mikir ya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat aja dulu pilihannya. Di sini ada alpha. Alpha itu born. Born itu adalah apa? Bentuk ketiga ya, verb ketiga dari bear, bore, born. Misalnya kalau teman-teman mau bilang, where were you born? I was born in Jakarta. I was born in Palembang, seperti itu. Jadi born itu adalah bentuk verb ketiga. Jadi jarang banget kata-kata born itu dibentuk menjadi verb ketiga kan, yang kita praktekkan biasanya. Karena apa? Karena born itu adalah kalimat pasif ya, kalimat pasif yang lahir bukan yang melahirkan, gitu kan. Kalau misalnya mau bilang aku lahir kan nggak mungkin I bear, aku melahirkan dong. Jadi pakai born. Nah, tapi di sini yang kita lihat adalah born itu verb ketiga yang berdiri sendiri. Nah, verb ketiga yang berdiri sendiri maksudnya apa? Berdiri tanpa adanya to be, kayak yang sudah Miss jelasin tadi, ada to be is mengikuti tiga, yaitu kalimat pasif. Terus contohnya I was born, kan aku lahir, jadi diikuti oleh kata kerja bantu was ya. Tapi di sini tidak ada kata kerja bantu sama sekali gitu loh, maksudnya berdiri sendiri itu. Maka disebut apa? Disebut apa namanya? Kata sifat ya, kata sifat bentukan dari ini, reduced clause. Reduced clause itu apa? Yang awalnya adalah which was born gitu ya. Tanpa mengetahui awalnya apa, which was born atau what was born, apalah, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman paham kalau ada kata kerja bentuk ketiga yang berdiri sendiri tanpa diikuti kata kerja bantu, maka sebut saja itu kata sifat. Jadi bukan kata kerja. Jadi penting nggak? Nggak penting ya. Jadi Virginia Dare, koma. Jadi setelah koma itu biasanya, maksudnya setelah koma di sini ya, sebelumnya itu kata benda. Nah, kalau kata benda terus diikuti koma, itu otomatis setelahnya itu cuma penjelas aja sampai koma selanjutnya. Jadi ini itu koma pertama, koma kedua. Jadi di tengah-tengahnya, the first child born to English parents in the New York itu hanyalah sebuah penjelas dari si Virginia Dare. Ya, kayak contoh simpelnya itu Indonesia, koma, the rich country in the world produced much oil misalnya ya. Jadi Indonesia, koma, negara yang kaya akan memproduksi minyak dan gas misalnya, seperti itu. Koma baru gitu. Dan ketika teman-teman melihat ada 2 koma, tengah-tengahnya itu cuma penjelas ya. Dan penjelasnya ini kebetulan ada kata sifat bentuk ketiga, born to English. Jadi kalau diterjemahkan itu nanti yang lahir gitu, born, yang lahir. Jadi the first child born to English. Anak pertama yang lahir seperti. Jadi kalau ada kata yang-yangnya itu pasti kata sifat ya.
Oke, jadi kata kerjanya apa ya? Kata kerjanya itu ya apa namanya? Was ya. Jadi kalau disingkat nanti Virginia Dare was gitu. Was itu kata kerja tapi dalam bentuk auxiliary. Jadi mau auxiliary, mau to be itu kita sebut verb dalam pembahasan soal TOEFL biar gampang. Nah, untuk to be-nya diikuti oleh verb beneran yaitu name. Jadi verbnya ini dalam bentuk ketiga, named after, was named after. Jadi dalam bentuk verb yang pasif. Kalau subjeknya ini singular ya, berarti verbnya juga harus singular dong. Nah, karena di sini verbnya itu singular, was bukan were, berarti benar ya. Oke. Di sini maksudnya misalnya ditulis auxiliary verb bentuk singular. Kemudian ya ini positif ya tadi misalnya sudah jelasin. Kemudian di sini verb 3 named diikuti oleh auxiliary verb jadi benar. Jadi untuk ini sebutannya pasif ya guys ya. Pasif. Pasif itu apa? Pasif itu kata kerja yang memiliki arti di atau ter. Di atau ter gitu ya. Ciri-cirinya dalam bahasa Inggris ada to be atau auxiliary diikuti oleh verb 3. Jadi benar nggak? Ya benar. Dan ini ada afternya boleh emangnya. Ya biasanya kata kerja bentuk ketiga diikuti oleh preposition atau kata depan. Kata depan itu banyak banget ya. Ada after bisa, in, on, at, for. Ya itu namanya kata depan. Ya. Jadi boleh. The Virginia Colony. Where itu adalah kata tanya ya biasanya ya, di mana ya. Tapi kalau ada kata tanya di tengah-tengah kalimat, maka disebut penghubung antar kalimat. Jadi kalau setelah penghubung antar kalimat, otomatis setelahnya juga harus dalam bentuk kalimat, nggak boleh dalam bentuk apa namanya itu phrase ya. Otomatis kalau dalam bentuk kalimat, kalimat itu apa artinya? Seperti di pertemuan pertama grammar itu, kalimat itu adalah minimal ada satu subjek dan satu verb. Jadi setelah where di sini mana subjeknya? Mana? Her itu subjek bukan? Subjek. Bukan, mestinya sih. Hah? Mestinya sih ya. Iya, harusnya she ya. Jadi her itu harusnya she. Karena her itu kan untuk possessive adjective ya. Contohnya kayak her bike, her clothes, her friends, seperti itu. Jadi harusnya her diganti menjadi she. She was born, where she was born. Seperti itu untuk pembahasan nomor 22. Masih kuat untuk melanjutkan Miss Vita sama Miss Rahma? Masih. Masih, oke, good. Nomor 23. Coba Miss Rahma bacakan. The apple tree appears in the mythology, traditions, historical, and archaeology of the most ancient nation. Oke, silakan ditebak jawabannya apa. A. Alfa? Sudah yakin Alfa semua? Oke, kita bahas ya. Ini adalah kata kuncinya kesesuaian antara subjek sama verb. Kalau subjeknya tunggal, berarti verbnya juga tunggal. Di sini kalau kita melihat nih ya, subjeknya tunggal apa plural? Tunggal. Apple tree. Di apple tree itu plural apa singular? Singular. 3. Apple 3. tree. Ada S-nya nggak? Apple tree-nya? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada berarti
Tunggal apa singular? Singular. Apa plural? Hah? Singular. Tunggal. Singular. Tunggal ya. Kalau tunggal berarti verbnya tunggal juga ya. Kalau verb yang tunggal itu ada S-nya enggak? Tidak. Ada ya. Ada. Jadi balikan ya guys ya. Jadi kalau kata kerja yang tunggal itu ada S-nya. Kalau kata kerja tunggal itu ada S-nya. Kalau kata benda yang tunggal itu tidak ada S-nya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Biar apa? Mudah dipahami. Kalau kata kerja ditambahin S itu sama dengan tunggal atau singular. Tapi kalau kata benda tidak ada S-nya itu berarti itu Plural. berarti sorry, Tunggal. itu berarti Tung- tunggal. Nggak ada S-nya malah tunggal ya. Kayak book kalau nggak ada S-nya itu berarti tunggal. Tapi kalau book ada S-nya berarti plural. Plural. Nah, di apple tree ini adalah tunggal Tung- karena nggak ada S-nya sendirian. Nah, appears itu adalah kata kerja yang tunggal karena ada S-nya. Jadi seperti itu ya. Maka dari itu untuk alfa benar ya. Verb yang singular. Subjeknya juga singular. Jadi benar. Jadi mana nih kira-kira jawabannya? Mana? Kalau ada banyak koma di situ berarti kayak itu loh, kayak kita disuruh nyari yang sama kelas katanya. Kalau kelas katanya antar koma itu kata benda berarti ya harus kata benda semua. Kalau antar koma itu kata sifat ya harus kata sifat semua. Tinggal kita lihat patokannya yang tidak digarisbawahin itu apa kelas katanya. Berapa, Apa? Miss? Kata benda ya. Hmm. Kan ini ada the. Nah, masih ingat? The itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri the itu untuk menandakan adanya apa? Kehadiran kata benda. Iya, itu. Mythology itu kata benda, traditions itu kata benda. Karena ada ciri-ciri kata benda itu biasanya diakhiri dengan ion ya kan? Ion. Nation, PlayStation ya. Itu kan termasuk kata benda ya. Jadi mitologi, tradition, kata benda. Tapi di sini ada historical gitu. Nah, sebelumnya Story. kita mencolot ke sini dulu, lanjut ke sini. The most itu adalah keterangan ya. Keterangan dalam bahasa Inggris disebut adverb. Nah, setelah adverb itu biasanya muncul kata kerja atau kata sifat. Nah, ancient itu adalah kata sifat kuno artinya ya. The most ancient. Nation itu kata benda. Jadi, sudah sesuai dengan kaidah susunan frase, yaitu apa? Adverb plus adjective plus noun disebut noun phrase. Jadi, untuk Delta sama Charlie itu benar. Jadi, yang salah adalah yang Bravo. B. Kenapa? Heeh. Jadi, harusnya Historical. apa? Story, Miss. Iya, harusnya history ya. Karena historical itu adalah adjektif. Ya, kalau kata yang diakhiri dengan kata al, national, terus apa ya, mythological, biological, ada al-alnya itu kita sebut kata sifat adjektif. Jadi seharusnya diganti menjadi history, sejarah seperti itu. Lanjut, masih kuat untuk lanjut guys? Gak ada jawaban? Masih kuat gak nih lanjut? Masih. Oke, masih. Nomor 24. Tuh ada yang baru hadir nih. Siapa? Oh, Mr. Krishna. Coba Mr. Krishna dibacakan nomor 24, Mr. Krishna. The first horse-drawn carriages were introduced around 2050 After Chris. after Chris. Ya. Hmm.
Boleh ditebak dulu jawabannya. I think it's C because it doesn't have because it's not a verb to. Oke. Miss Rahma sama Miss Vita gimana? Charlie, Miss. Charlie. Miss Vita apa, Miss Vita? Charlie. Charlie, oke. Kita lihat ya pembahasannya. Untuk the itu determiner ya. The itu menandakan adanya kehadiran sebuah kata benda. Dan kata bendanya di sini dipastikan dalam bentuk frase yang mana ada first itu adverb atau keterangan. Kemudian ada adjektif yaitu horse-drawn. Jadi horse-drawn itu kata sifat dalam bentuk verb ketiga drawn yaitu draw to drawn. Jadi horse-drawn itu maksudnya adalah dalam bahasa Indonesia yang ditarik kuda. Jadi the first horse-drawn. Untuk susunannya setelah adverb ada adjektif. Jadi boleh ya, setelah adjektif baru kata benda yaitu chariots. Jadi chariots-nya ini dalam bentuk plural. Kalau misalnya di sini dalam bentuk pluralnya itu benar apa salah, kita lihat kata kerjanya. Nah, kata kerjanya kan were. Were itu plural, berarti untuk berapa itu benar ya. Gitu. Jadi ini adalah susunan yang mana dalam bentuk apa? Determiner atau penentu, kemudian adverb, adjective, noun, disebut noun phrase. Dan ini adalah sebuah subjek. Selanjutnya ada verb yang diikuti oleh yang bentuknya auxiliary, verb auxiliary diikuti oleh verb ketiga ya. Kemudian verb ketiganya itu harusnya diakhiri dengan d, ya, introduced. Kenapa kok harus verb 3 di sini kok nggak verb 1, Miss? Tidak boleh, verb 1 itu tidak boleh muncul ketika ada verb auxiliary, ya, nggak boleh. Meskipun di sini ada is, introduce nggak boleh, are, introduce juga nggak boleh, ya, karena introduce itu berdiri, maksudnya nggak ditambahin apapun gitu loh, kecuali nggak ada auxiliary-nya, maka introduce itu benar. Berhubung di sini ada auxiliary-nya, kata kerja bantu, maka introduce itu harusnya dalam bentuk verb ketiga. Jadi kan sudah pernah Miss share ya tentang materi itu ya, materi yang berhubungan dengan tenses ya. Itu rumus-rumus. Kemudian di sini ada around. Around itu adalah sebuah preposition atau kata depan yang mana menghubungkan tahun, yaitu tahun 2500 sebelum Masehi. Masa sih sebelum Masehi ya? Oke, next. Nomor 25. Miss Vita keluar. Masa insecure Miss Vita. Nomor 25, in 1917, Clyde Cessna designed an innovative monoplane, and later the Cessna Aircraft Company was started by he. Jawabannya mana? Delta, Miss. Delta? Oh, HP-nya Miss Vita lowbat, guys. Miss Vita lagi di luar soalnya. Oke. Mr. Krishna jawabannya apa? Tadi Miss Rahma jawab Delta. Mr. Krishna? Oke, Mr. Krishna lagi bikin kopi kali ya? Oh, Delta. Ya. Oke, jawabannya benar ya Delta. Harusnya apa? It's mostly him.
should be him ya. Karena apa? Karena diikuti oleh preposition. Jadi setelah preposition itu pasti objek ya. Setelah preposition itu pasti objek. Karena karena nounnya di sini dalam bentuk apa ini namanya kata ganti. Jadi he itu sudah kelihatan banget harusnya him ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 26 ya. Oke, seperti ini ya. Not only the Etruscan alphabet and the Latin alphabet are descendants of the Greek alphabet. Ada yang tahu jawabannya apa? Apa, Miss? Charlie bukan ya? Charlie. Oke. Mr. Krishna apa? I think it's C. Charlie juga. Yes. Oke, check it out ya. Untuk delta itu adalah alfabet. Alfabet itu adalah kata benda yang mana dideskripsikan oleh the Greek alphabet. Jadi the plus Greek alphabet itu benar. Kemudian di sini ada descendants. Descendants itu adalah kata benda yang mana ditambahin s jadinya plural ya, non plural. Dan apakah non plural di sini boleh? Ya dibolehkan karena dia itu berfungsi sebagai objek. Dan sebelumnya itu ada R itu adalah kata kerja dalam bentuk to be yang plural. Jadi kalau kita lihat di sini, plural berarti menunjukkan adanya subjeknya plural, yang mana subjeknya adalah the Etruscan alphabet and the Latin alphabet, gitu. Jadi untuk R itu benar ya, R itu benar. Dan descendant itu benar nggak sih? Iya. Jadi descendants itu adalah kata benda yang jatuh setelah kata kerja, jadi bebas mau plural mau singular sebenarnya boleh. Dan yang salah itu not only. Kenapa? Karena not only itu gandengannya kan but also, sedangkan di sini tidak ada but also. Jadi yang ada di sini adalah apa? Adalah and gitu. Jadi not only gandengannya but also, yang and ini gandengannya adalah both. Jadi both the Etruscan alphabet and the Latin alphabet. Harusnya seperti itu ya. Itu nomor 26. Gimana? Kelihatan ya langsung yang salah ya. Oke. Nomor 27. Miss Rahmat tolong dibacakan. All of the oceans of the world is home to members of the dolphin family. Oke? Mungkin bisa menebak jawabannya? Iya? I think it's Alpha bukan, Miss. alpha. Tulisnya alfa. Miss Rahma apa? Alpha juga, Miss. Sorry, Miss nggak dengar. Alpha, Miss. Oh, alfa juga. Oke, check it out. Di sini ada the dolphin family. Jadi dolphin family itu adalah satu kesatuan kata benda, keluarga dolphin ya, the. Jadi family di sini dibenarkan karena masih kesatuan kata benda dari si dolphin, mendeskripsikan dolphinnya. Kemudian untuk two members. Jadi to itu kan biasa, to itu kan prepositionnya, setelah preposition itu kan kata benda biasanya ya. Jadi atau objek. Jadi to selain setelah to itu kata benda bisa juga to infinitif kan ya. Tapi di sini bukan infinitif yang dimasukkan. Kenapa? Karena kata setelahnya adalah
two members of. Jadi of itu kan untuk menghubungkan antar kata benda ya. Of, setelah of itu ada kata benda, sebelum of juga kata benda. Jadi kata benda setelah of itu the dolphin family, sebelum kata benda sebelum of itu adalah members. Jadi members di sini dibenarkan. Home itu adalah kata benda yang mana disebut uncountable. Uncountable itu nggak bisa dihitung ya. Home. Jadi singular, tidak butuh article of. Keterangan tambahan aja sih sebenarnya home. Makanya homework itu nggak bisa dihitung ya. Homework kecuali housework. Kalau homework itu kan pekerjaan rumah atau tugas ya bisa dikerjakan dimanapun. Tapi kalau housework itu kan pekerjaan rumah tangga. Tuh. Jadi home itu dibenarkan. Pilihan yang salah adalah is. Kenapa? Karena is itu adalah verb yang singular. Sedangkan all itu adalah plural. Ya. All of, half of, most of, some of itu adalah bentukan dari plural noun. Jadi all of the oceans of the world harusnya diganti menjadi apa? Harusnya diganti menjadi are. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 28. Mr. Krishna dibacakan. The Earth rotates on its axis and follows an elliptical orbit around the Sun. Oke. Boleh ditebak jawabannya? I think it's A. Alpha. How about you, Miss Rahma? Alpha juga, Miss. Alpha juga. Kompak ya. Kita lihat it itu adalah posesif ya. Posesif adjektif kayak kepemilikan itu loh. Dari noun yang singular karena it's jadi singular. Dan singularnya di sini adalah the earth, kembalinya it itu kembali ke ke earth. Jadi alpha itu ternyata benar ya. The earth rotates. Jadi the earth itu subjeknya, rotates itu verbnya. On apa? Setelah on kan pasti objek ya. Nah, objeknya itu dalam bentuk kepemilikan its axis. Kemudian di sini ada follows. Follows itu adalah verb yang singular. Nah, dia itu kan diikuti oleh n ya. N follows. Jadi N ketika ada kata kerja yang diikuti oleh N dan sebelumnya itu ada kata kerja, berarti itu adalah satu kesatuan Mas Ian. The earth rotates and follows gitu. Gimana? Masuk nggak ya? Masuk ya. Jadi follows di sini itu kata kerja yang masih satu kesatuan dengan kata rotates. The earth rotates, follows gitu. Jadi verbnya di sini masih singular karena subjeknya tadi the earth gitu. Oke. Jadi untuk berapa itu benar. Ya. Kira-kira mana? Mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang mana ini yang salah antara Charlie sama Delta? Charlie. Iya. Jadi around itu adalah preposition ya. Setelah preposition pasti noun. Dan sebelumnya itu ada kata elliptically. Elliptically itu ciri-ciri dari sebuah kelas kata adverb ya. Ada lilinya itu kayak apa beautifully. Kemudian apa lagi ya? Fully, ada lilinya itu namanya adverb. Dan sedangkan adverb itu mendeskripsikan kata sifat atau kata kerja. Sedangkan setelah elliptically itu adalah apa? Noun. Sorry. Noun ya. Jadi seharusnya diganti menjadi elliptical gitu aja. Dijadiin adjektif aja yang benar. Oke, nomor 29. Theodore Roosevelt was the first president to ride in a car, fly in airplane, and submerging in submarine. Submarine ya, submarine. Ini pasti teman-teman tahu nih. Kata kuncinya paralel.
Charlie. Iya, jawabannya adalah Charlie. Harusnya apa? Harusnya apa? Submerge. Iya, Submerge. submerge nggak pakai ing ya. Setuju, Mr. Krishna? Setuju. Oke, berarti nggak usah dibahas dalam-dalam ya. Langsung saja ke nomor 30. The carbonation of water and soft drinks were one of the first uses found for gaseous carbon dioxide. Silakan. Tahu nggak jawabannya? Bravo, Mas. Bravo. Mr. Krishna apa? Well, it's between Bravo and Charlie. Bravo juga. I think it's Bravo. Bravo, oke. Check it out. Untuk delta itu adalah kata yang diakhiri dengan ous, ya itu adalah ciri-ciri sebuah adjektif, kata sifat ya. Ada ous, kemudian ada al-alan ya. Itu adalah akhiran yang biasanya disebut kata sifat atau adjektif. Dan adjektif biasanya mengikuti kata benda. Gaseous carbon dioxide itu adalah kata benda. Jadi untuk delta itu benar. Untuk Charlie itu found. Found itu adalah verb ketiga yang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri seperti biasa yang biasanya mesti dijelaskan, yaitu tanpa kehadiran sebuah auxiliary atau kata kerja bantu. That's why kata kerja bentuk ketiga yang berdiri sendiri kita sebut sebagai adjektif yang memiliki arti yang. Jadi find itu menemukan, kalau found berarti yang ditemukan. Otomatis found di sini benar nggak sih ya? Setelah verb ketiga yang berdiri sendiri itu biasanya preposition ya. Iya, coba kita lihat dulu di sini ada kata uses. Uses itu adalah noun ya. Jadi uses itu bisa disebut kata kerja, bisa juga disebut kata benda, tergantung sama peletakannya. Berhubung di sini, kalau teman-teman melihat di kamus ya, use itu bisa digunakan bisa disebut kata benda juga ya. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, sebelum kata uses itu ada kata first ya. First itu kan penanda adanya kata benda ya. First, penanda adanya kata benda. Pertama, kedua, first uses berarti penggunaan pertama gitu kan. Kemudian di sini ada kata one of ya. Jadi yang dicatat di sini ada kata one of. Salah satu dari. Nah, ketika ada kata salah satu dari, berarti salah satu dari yang banyak gitu kan. One of you berarti salah satu dari kalian, bukan salah satu dari kamu. Gitu. One of them berarti salah satu dari mereka. Gitu. Jadi lebih dari satu. Jadi makanya di sini harus ada S-nya. Kenapa? Karena di sini ada kata one of. One of uses. Jadi salah satu dari penggunaan-penggunaan. Gitu. Jadi untuk uses itu benar. Gitu. Untuk Charlie dibenarkan ya, tadi Mister sudah bilang kalau ada kata sifat atau dalam bentuk verb 3 berdiri sendiri diikuti oleh preposition itu benar, for. Makanya yang salah adalah alpha gitu. Kenapa? Ya karena alpha itu kan kata kerja plural ya. Kata kerjanya yang plural. Sedangkan kata subjeknya itu singular, yaitu the carbonation. Bukannya itu, Miss, subjeknya itu the carbonation of water and soft drinks. Ya, sepertinya gitu ya, tapi teman-teman harus menggarisbesari di sini. Ngasih garis besar yaitu ada of ya. Kalau ada preposition berarti kata benda setelah preposition itu jangan dijadikan subjek. Haram hukumnya ya, nggak boleh. Jadi kata benda atau subjek yang utama adalah
yang tidak ada prepositionnya, alias sebelum preposition yaitu the carbonation, karbonasinya gitu. The carbonation were harusnya diganti menjadi kata was gitu ya. Oke, thanks guys. Itu tadi pembahasan soal nomor 16 sampai nomor 30. Mr. Krisna tadi telat ya masuknya ya, nggak apa-apa. Nanti Mr. share untuk recordnya. Lumayan ya 1,5 jam ya. Bonus ini buat teman-teman, lumayan lama ya. Nggak sampai sih. Thank you Miss Rahma, Mr. Krisna sudah join malam ini. Karena banyak yang tidak hadir ya. Jadi ada yang menemani kelas kita. Semoga bermanfaat ya. Amin. Thanks for joining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjut di chat ya kalau nggak paham ya. Yes. Terima kasih, Miss. Oke, see you. Thank you, Miss. Oke.